Di sebuah ruang tamu yang sunyi, seorang pria duduk diam. Di tangannya ada sertifikat tanah, hasil kemenangan di pengadilan. Ia menang, tapi hatinya kosong. 10 tahun, ia tak lagi mendengar suara kakaknya. Tak ada tawa, tak ada sapa. Hanya karena beberapa meter tanah, dua saudara berubah jadi dua orang asing. Kebencian itu tidak berhenti di mereka. Jangan sapa sepupumu, bisiknya pada anak-anaknya. Anak-anak yang tak tahu apa-apa tumbuh dengan memandang darah mereka sendiri sebagai musuh. Padahal dulu, ayah mereka dan pamannya pernah makan dari satu piring yang sama, tertawa di tempat yang sama, dan pulang ke rumah yang sama. Sekarang, semua itu kalah oleh angka di atas kertas. Padahal, sudah berapa kali Idul Fitri datang dan pergi. Takbir berkumandang, orang-orang saling berpelukan, pintu rumah terbuka, hati dilunakkan, tapi tidak untuk mereka. Setiap lebaran hanya jadi momen yang lewat begitu saja. Tak ada langkah yang mendekat, tak ada tangan yang terulur, padahal cukup satu kalimat sederhana, maafkan aku. Namun ego selalu lebih keras dari suara hati. Mati. Padahal dalam Islam, memutus tali silaturahim bukan perkara ringan. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Dan Allah berfirman dalam hadits qudsi, Aku adalah Ar-Rahman, siapa yang menyambung silaturahim, aku akan menyambungnya. Dan siapa yang memutuskannya, aku akan memutuskannya. Bayangkan, bukan hanya hubungan manusia yang terputus, tapi juga rahmat Allah. Allah juga mengingatkan, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Harta itu akan habis. Tanah itu akan berpindah tangan. Tapi saudara, dia adalah satu-satunya orang yang punya cerita masa kecil yang sama denganmu. Ironisnya, kita mudah meminta maaf kepada orang lain. Tapi kepada saudara sendiri, justru paling sulit kita luluhkan. Kalau hari ini masih ada jarak antara kamu dan saudaramu, jangan tunggu waktu. Karena kadang waktu tidak menyembuhkan, ia hanya membiasakan luka. Cobalah mengalah, bukan karena kalah, tapi karena kamu ingin menang di hadapan Allah. Cobalah menyapa meski gengsi masih ada, karena bisa jadi satu langkah kecilmu hari ini menjadi penyelamatmu di akhirat nanti. Dunia ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan saling diam. Sebelum penyesalan datang, sebelum kata andai tak lagi berarti, bukalah pintu itu, pintu rumahmu dan pintu hatimu.